warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Dikta dari kelas 11 IPA 1 akan menerangkan tentang pembebasan Irian Barat. Pertama, Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung menjadi NKRI harus melalui perjuangan yang panjang, penuh dengan pengorbanan karena kesamaan visi, misi, dan latar belakang. Maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertama melalui diplomasi. Waktu itu pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomasi dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di Indonesia yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Ada langkah-langkah diplomasi itu seperti diplomasi pada pihak Belanda, yaitu dengan kesepakatan konferensi meja bundar. Terus ada diplomasi melalui sidang di PBB yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak 1953, namun sayangnya hingga Desember 1957, usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang. Upaya pembebasan Irian Barat pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintah. Sementara di Irian Barat, pemerintah tersebut dibuat oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo pada saat hari kemerdekaan ke-11, yakni pada tanggal 17 Agustus 1956. Yang kedua itu perjuangan melalui jalur ekonomi. Di ekonomi ini menggunakan jalur politik. Upaya perjuangan pembebasan Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melalui ekonomi, bukan dengan perang senjata. Pada 18 November 1957 digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Yang keempat itu ada militer. Upaya sebelumnya mengalami kegagalan kan. Akhirnya dengan semangat untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat, pemerintah pun mencari upaya lain, yaitu dengan Operasi Trikora. Operasi Trikora itu adalah Irian Barat termasuk dalam wilayah Belanda dan menjadi bagian Netherlands. Dan Belanda menyebut Irian Barat dengan Netherlands sampai New Guinea itu merupakan pemerintah Indonesia, dan kemudian memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Ada Operasi Komando Mandala yang menindaklanjuti iri dari rancangan Operasi Trikora tersebut. Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi ABRI kemudian membentuk sebuah komando Mandala pembebasan Irian Barat. Langkah-langkahnya itu merencanakan operasi militer, mempersiapkan operasi militer, melaksanakan operasi militer, mengobservasi situasi dengan juga kondisi di militer di wilayah Irian Barat. Yang itu ada lagi upaya penyelesaian konflik. Mendapat serangan dari pihak Indonesia, Belanda melalui kewalahan dan merasa sedikit khawatir. Terus tak luput dari pengamatan dunia internasional dan landas segera beraksi dengan menesak diadakannya perundingan damai. Ada pokok darinya itu yaitu Irian Barat akan diserahkan pada pemerintah Indonesia melalui Dewan PBB yang akan mendirikan UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority sebagai pemerintah sementara PBB di Irian Barat.
memberi kebebasan untuk rakyat Irian Barat dalam menentukan pendapat mengenai kedudukan Irian Barat. Jadi ada hasil perjuangan dari pembebasan itu, yaitu setelah disepakatinya perundingan di kota New York pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak di antara kedua pihak dan dimulainya gencatan senjata. Maka dengan begitu, Operasi Jaya Wijaya tidak jadi dilaksanakan pada 1 Oktober 1962. Secara resmi, Belanda telah menerima pemerintahan Irian Barat pada UNTA PBB sebagai bagian dari pemenuhan isi perjanjian New York, dan kemudian pada 1 Mei 1963 PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat pada Indonesia. Hal itu dilakukan dengan sebuah syarat, yaitu pemerintah Indonesia harus mengadakan perpera atau penentuan pendapat rakyat. Maka dengan begitu masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Perpera sesuai amanat Dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya. Dan hasil dari perpera itu, rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.